Kita coba sebentar ya teman-teman ya. Harus. Wah, 35,95. Saya harus keluar dari sini. Ya. Oke, oh seperti itu sistem kerjanya. Wah. Halo teman-teman Jopos Radar Madiun. Wah, seneng banget ya kembali lagi di Obrol-Obrol. Jim, ada pesawat ya. Nggak apa-apa. Kembali lagi di Obrol-Obrol Radar Madiun TV. Tentunya bersama saya Mas Devi, dan kalian pasti bertanya-tanya panas-panas gini Imas lagi di mana dan mau ngapain. Kalian sudah tahu dong, di belakang Imas ini sudah ada pintu masuk di mana gitu. Junior High School 1 Jetis. Wah, kayaknya sini dekat sama penerbangan ya. Imas sudah berada di depan SMPN 1 Jetis Ponorogo, Kota Reok, teman-teman ya. Nah, kira-kira mau ngapain Imas di sini? Pantengin terus. Sebelum Imas lanjut, jangan sampai lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Radar Madiun TV dan tekan tombol loncengnya. Oke, baik teman-teman, mungkin bagi kalian 2 tahun yang lalu masih ingat ya, buah karya dari siswa-siswi SMPN 1 Jetis ini berhasil diapresiasi oleh Bupati Ponorogo, khususnya oleh Pemkab Ponorogo gitu, karena memang berhasil meraih medali emas dalam lomba opsi gitu, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan bahkan sampai ke Korea Selatan. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Itu karyanya dinamai Rompi bagi Penyandang Disabilitas. Imas sambil baca ya, karena namanya cukup panjang. Ini yang mendapat medali emas itu rompi cerdas, penunjuk arah, dan pengaman kecelakaan untuk penyandang tunanetra. Dan gak cuma itu aja, ada juga yang berhasil memenangkan juara, ada pengaman untuk sepeda motor yang menggunakan EKTP dan juga SIM gitu. Jadi kalau ada maling lewat, tenang aja, sudah terdeteksi dengan EKTP dan juga SIM. Terus ada juga robot ora are gabah dan alat penertib pengunjung perpustakaan. Ada juga sajadah elektronik penghitung dan pengingat jumlah rakaat sholat bagi lansia. Nggak cuma 1-2 aja tentunya karya dari siswa-siswi SMPN 1 Jetis. Dan di kesempatan kali ini, karena memang pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh aspek, bukan berarti SMPN 1 Jetis ini berhenti berinovasi. Ada karya baru yang dinamai detektor suhu tubuh otomatis. Seperti itu. Jadi memang ketika kita masuk, apalagi siswa-siswi ini yang masuk, itu biasanya pakai termogan ya teman-teman, tapi ini tidak, ini semacam bilik seperti itu yang nantinya langsung mendeteksi suhu tubuh teman-teman. Kalau misalnya suhu tubuh teman-teman di bawah 37, langsung palang pintu mana yang terbuka. Kalau misal suhu tubuh teman-teman di atas 37, palang pintu berbeda lagi yang dibuka. Dan tentunya ini ada pelopornya teman-teman ya, ada pengembang dan juga ada penciptanya. Salah satu guru kreatif yakni Bapak Dwi Sujatmiko yang selalu menciptakan karya-karya yang luar biasa dan menggandeng siswa-siswinya. Jadi ikuti terus Imas berkenalan dengan Pak Miko, sapaan akrabnya, dan kita juga berkenalan dengan alatnya, detektor suhu tubuh otomatis dari SMPN 1 Jetis. Jadi ikuti terus. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Sujatmiko. Ini salah satu guru kreatif di SMPN 1 Jetis Ponorogo yang akrab disapa Pak Miko. Kita kenalan dulu teman-teman ya. Halo Pak Miko, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, di pandemi ini alhamdulillah diberi kesehatan. Alhamdulillah luar biasa ya, tapi tetap semangat, harus tetap semangat, optimis. Memang masuk sekolah ya? Ya, ini sudah 3 minggu ini anak-anak masuk 25%. Oh gitu. Sudah masuk 25% ini. Jadi, karena
Memang SMP 1 Jetis ini kan menjadi salah satu SMP pilihan juga ya di Ya, SMP pandemi ini. pilihan sebagai uji coba percontohan anak-anak masuk di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, betul sekali karena memang anak-anak sudah mulai bosen Iya, Pak. bosan di rumah belajar online terus ini. Iya, Ini betul semangatnya sekali. luar biasa anak-anak ini. Saya lihat di kelas itu ya antusiasnya luar biasa. Yang Iya. awalnya tadi daring di rumah ini sudah mulai belajar di kelas. Itu semangat sekali di Iya, sana betul belajarnya, sekali iya. meskipun harus di shift sesuai Iya. absen ya. Harus masuknya seabsen. Oke. Jadi satu kelas itu cuma 8 anak. Besoknya 8 lagi dan seterusnya. Dan seterusnya Iya. seperti itu, tidak masalah, yang penting kebagian semuanya. Iya. Dan ini insya Allah nanti kita sudah diizinkan untuk masuk 50%. 50%, Ya, ini wah kan sudah lebih 25, banyak ya. ini kemudian 50%. Oh, Karena gitu, kan oke. kita masih, ini zonanya sudah kuning. Oh gitu, sudah kuning sehingga 50%, diperbolehkan. ya. Tapi nggak semua sekolah, hanya itu tadi sebagai sekolah yang ditunjuk. Gitu. Oh gitu, beruntung sekali ya SMPN Iya. 1 Jetis Ponorogo Tinggal ini. nunggu resmi dari dinas. Oke, Tapi baik. sudah ada ancang-ancang untuk ke situ. Oke, Istilahnya baik. seperti itu. Nah, Pak Miko, ini kan kabarnya Pak Miko itu kan juga salah satu guru kreatif juga. Bahkan karya-karyanya sangat luar biasa sekali, banyak sekali. Tadi saya sudah menyebutkan juga ada, ini di belakang kita juga ada detektor ini suhu ada. tubuh otomatis. Terus selain itu juga rompi bagi penyandang disabilitas. Terus pengaman sepeda motor menggunakan SIM atau EKTP. EKTP dan SIM. EKTP dan juga SIM, terus robot orakarya gabah dan masih banyak lagi. Ya, luar biasa sekali. Sebenarnya memang hobi menciptakan suatu alat ya Pak Miko ya? Alhamdulillah ini memang saya hobinya seperti itu, dan di tempat saya di rumah itu ada tempat riset ya. Oh Jadi gitu. saya dan ya dibantu oleh teman-teman ya yang kerja di rumah saya itu membantu untuk meriset itu. Tapi Oh, gitu, masalah oke. untuk ide, gagasan, kemudian masalah algoritma program itu ya saya yang menangani. Kalau sudah berhasil silahkan untuk dikerjakan beberapa tim di rumah. Oh Jadi ini gitu. di rumah ya ada rumah produksinya untuk alat-alat inovasi teknologi gitu. Wah pastinya banyak sekali, kapan-kapan kita main ke sana ya Pak Miko ya? Silakan kalau main boleh. Nah, ini yang baru kan detektor suhu tubuh otomatis ya Pak Miko ya. Ini sebenarnya alasan sendiri menciptakan karya yang luar biasa ini apa? Apakah ingin membantu pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19? Iya, terima kasih. Jadi awalnya itu kan saya mengikuti lomba Kemristek. Kemudian ya awal COVID kemarin itu lomba secara online di Kemristek, pengajuan ide-ide kreatif untuk penanggulangan COVID, dan alhamdulillah kemarin bisa diterima. Salah satunya adalah pendeteksi ini. Kemudian karena sekolah ini mau masuk, maka Betul. gimana nih caranya? Berarti inovasi ini harus kita implementasikan. Ini alhamdulillah kemarin kita coba alat ini, kita implementasikan di pembelajaran, anak-anak masuk alhamdulillah bisa. Berjalan Awalnya dengan seperti itu, lancar. dan yang lebih penting ya kita berusaha sebagai sekolah ya gimana berkontribusi untuk pemerintah mengatasi COVID juga. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk ide awalnya terus menciptakan sebuah karya seperti ini apa? Ya itu tadi idenya, anak-anak harus belajar mau online, masuk, ya gitu. Oh, harus gitu. belajar di rumah. Ini sampai kapan seperti ini? Padahal ada beberapa SOP ketika kita belajar kan harus masuk, itu harus dicek suhu. Betul. Kemudian kalau kita cek suhu pakai termogan itu belum yang mengecek terpapar dan lain sebagainya gitu. Oh, Kalau gitu. pakai ini kan kita bisa mengontrol atau monitoring lewat jarak jauh. Oh, Sehingga gitu. kalau yang masuk sana berarti ya yang suhunya normal aja. Oh, seperti Tapi itu. kalau yang abnormal nggak mungkin bisa masuk. Nggak mungkin bisa masuk seperti itu. seperti Oh gitu. Jadi memang perbedaan dengan termogan. Kalau termogan kan memang membutuhkan satu orang lagi Ya, ya Pak satu Miko orang. ya. Satpamnya khawatir Satpamnya, nanti iya. terpapar. Dan kita nggak tahu juga apakah orang itu juga Membawa virus ada atau kontak tidak, fisik ya. atau tidak gitu. Kalau detektor suhu tubuh ini memang tidak memerlukan pengawasan, terus secara otomatis bisa langsung mengecek suhu tubuh seperti itu ya. Ya, seperti itu. Tapi untuk alat pengukur suhu tubuhnya sendiri ini Pak Miko, apakah juga sama sistem kerjanya dengan termogan? Secara konsepnya sama, yaitu mengambil suhu tubuh
tanpa kontak ya. Tetapi kita harus berinovasi lagi mengembangkan gimana alat ini bisa otomatis mengkalibrasi sehingga hasil pengukuran itu benar-benar suhu normal gitu loh ya. Kalau kita biasa pakai yang data yang saya ambil dari beberapa sampel itu kan kalau pakai termo itu loh suhu saya kok masuk kok 33 loh. Gimana ini loh? Saya kok 41 padahal saya sehat. Padahal 41 itu mungkin terpengaruh oleh cahaya matahari, cuaca panas dan lain sebagainya. Maka dari itu kita berinovasi gimana ya supaya alat ini lebih bagus dari yang sudah ada, bisa otomatis dan hasil pengukurannya pun juga bagus gitu. Oh, seperti itu. Seperti itu inovasinya. Nah biasanya karya-karya dari Pak Miko sebelumnya kan juga melibatkan siswa-siswi gitu. Bahkan ada juga yang sampai mengikuti lomba dan meraih medali emas gitu. Sampai ke internasional juga. Wah, luar biasa, perlu diapresiasi ini. Ke Korea ini. Selatan ya anaknya. Ke Korea Selatan. Jadi kita mewakili Indonesia berangkat ke Korea Selatan. Jadi awalnya dari opsi medali emas yang rompi itu, kemudian diambil 3 untuk TC di Bandung waktu itu dan mewakili Indonesia ke Korea Selatan. Itu yang rompi untuk menyandang itu ya, disabilitas. Nah, kalau untuk detektor suhu tubuh ini sendiri, apakah juga melibatkan siswa-siswi? Tidak, kita tidak melibatkan siswa. Kenapa? Karena masa pandemi ini lomba-lomba seperti itu masih di stop dulu untuk anak SMP, sehingga di sini tidak melibatkan siswa. Ini ya guru, inovasi guru. Hanya inovasi gurunya saja guru, ya. Gitu. Karena inovasi guru untuk sumbangsih pada penanganan COVID seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk pengembangan selanjutnya tetap inovasi dari guru atau juga ingin melibatkan siswa-siswi? Ya kalau bisa kita sebagai guru ya. Saya pengennya ya melibatkan anak supaya dapat ilmu. Betul sekali. Jadi supaya ilmunya itu bisa tersalurkan ke anak-anak kita. Oh gitu, karena rencana ke depan apakah juga akan diikutkan lomba ini, Pak Miko? Kalau yang ini tidak, tidak saya ikutkan ini karena kita sudah memproduksi dan sudah kemana-mana sehingga tidak kita ikutkan untuk lomba. Oh iya, kabarnya memang sudah ada yang pesan juga ya teman-teman ya gitu. Dan yang sudah pesan berapa Pak Miko? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Tidak saya hitung, tapi yang kita sudah sampai ke luar pulau, ini ke Kalimantan, ke Riau, itu sudah luar biasa, dikirim ke sana. Terus sudah kita kembangkan ke metode absen juga. Gitu. Jadi se-absen nanti siapa yang masuk itu nanti terekam nama, terus kemudian suhunya berapa, masuknya jam berapa, nanti pulangnya jam berapa, suhunya juga bisa masuk ke database semuanya. Sudah diatur ya, sudah disetting. Sudah disetting ke, jadi tidak perlu merekap, jadi historinya nanti jelas. Oh gitu. Nah kalau yang ini, untuk yang sekolah ini? Ini masih rencana. Oh masih rencana, ya, gitu. Ini masih rencana. Kalau yang tadi sudah benar-benar sudah dikembangkan, tapi di sebuah PT ya. Nanti ini ke depan juga saya buat seperti itu. Kira-kira berapa bulan lagi ini? Ya ini kemarin sudah mulai saya buat. Ya mungkin bulan depan sudah ready. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak masuk absen. Ya. Langsung terdeteksi. Terdeteksi suhu, namanya, terus kemudian masuk jam berapa sudah. Pulang jam berapa juga? Iya sudah. Ini. Jadi ada barcode-nya nanti. Oke, baik. Nah, Pak Miko ini saya boleh dikasih tahu komponen-komponennya itu biar teman-teman Jawapos Radar Madiun juga tahu itu. Mulai dari mana ini, Pak? Ini running tag hanya untuk imbauan. Oh, gitu. Itu misalkan masuk silahkan untuk cuci tangan, jaga kesehatan. Terus kemudian di sini ada ya ini yang ada RFID-nya sebetulnya di sini. Oh, di sini. Nah, tapi nanti ini RFID belum saya aktifkan. Tapi nanti nggak RFID, saya ganti pakai barcode ya. Oh, barcode. Ya, barcode. Jadi kalau RFID nanti kan anak-anak harus punya kartu elektronik, sedangkan ini kan belum punya. Jadi nanti anak-anak tinggal kita buatkan kartu dari kartu kertas biasa itu ada barcode-nya, tinggal scan di sini. Nah, terus kemudian yang ini controller suhunya. Di sebelah sini. Ini controller suhunya. Di sini juga ada ini ya, tata cara. Ini prosedurnya. Gimana kalau orang lain atau orang baru masuk itu bingung, baca caranya seperti ini. Iya, di sini ada himbauannya. Terus kemudian ini kontrolernya. Jadi ini ada LCD untuk mengetahui hasil pembacaannya.
Maaf. Nah, otomatis ya. Ini jaraknya bisa diatur. Ini dia 8 cm ya, 8 cm baru bisa membaca suhu. Oke. Ya. Oke. Jadi saya scan di sini. Oh gitu, berarti jarak mata Ini dengan ini iya 8 cm. 8 cm. 8 cm baru terdeteksi. Oh gitu. Ini 35,9. 35,9. Nah, ini tangan saya agak panas hingga 36. Seperti ini. Oke. Di sini ada microcontrollernya. Bisa microcontroller, bisa apa aja yang bisa untuk membaca data sensor ini bisa digunakan. Oh seperti Nah, itu. Nah, kemudian kalau terbaca ini kan buka, Iya. saya keluar. Nah, sekian milisecond nanti ini akan nutup. oh gitu. Itu kalau yang untuk suhu tubuh normal. Normal. Kalau Gitu. abnormal, Kalau abnormal, nanti buzzernya bunyi terus. Kemudian ini yang membuka, baru nanti arahnya ini lewat sini. Ini ke UKS sana. oh langsung Ya, tertuju ke UKS anak-anak ke ya. UKS. Oke. Berarti kalau misalnya suhu saya di bawah 37, itu yang masuk. terbuka yang ini, biru. Yang biru. Yang Tapi hitam, kalau di atas 37 yang terbuka yang warna hitam. yang warna hitam gitu. Wah, saya boleh mencoba? Silakan. Ini? Oke, kita coba sebentar ya teman-teman ya. Harus. Wah, 35,95. Saya harus keluar dari sini. Ya. Oke, oh seperti itu sistem kerjanya. Wah, gitu. Tapi selama ini apakah juga ada yang suhunya di atas 37? Oh, kemarin sempat ada, tapi karena anaknya sehat kita suruh istirahat dulu sebentar, minum, normal lagi. Oh gitu. Karena Itu, mungkin berpengaruh dengan panas. oh cuaca gitu ya. Kena panas matahari anak-anak mungkin. Oh seperti itu. Tapi Dia kalau kan sangat sensitif ini. Sehingga kalau panas sedikit dia sudah membaca. oh seperti itu. Jadi istirahat sebentar bisa Istirahat cek sebentar, cek lagi. Kalau misalkan masih 37 ke atas lah, itu baru kita curigai ya, silahkan ke UKS kita cek Oh, kesehatannya seperti gitu. itu. Jadi ini pendeteksi awal ya, deteksi awal, screening awal Oh screening kondisi awal. tubuh Oke baik. siswa. Nah dari keseluruhan ini yang sudah jadi ini Pak Ya. Miko, bagian tersulitnya itu merakit yang mana? Bagi yang tersulitnya itu kemarin yang lama itu saya melakukan pemrograman ya. Ini kan ketika jadi itu nggak langsung pembacaan ini, kita uji coba dulu. Oh Oke. pagi kok seperti ini, sama seperti termogan. Apa ya ini? Kita evaluasi, kemudian kita program lagi. Nah, yang sulitnya yang itu, menganalisa itu. Menganalisa, merekayasa algoritmanya sehingga hasil pembacaannya bisa bagus. Oh, Dan sesuai dengan kontak. Apa termometer kontak. Ini insya Allah sudah sesuai. Ini sudah Sudah sesuai ya gitu. Paling diselisih koma gitu aja. Di selisih koma Selisih gitu. komanya. Tapi yang penting kan di bawah 37 Ya. nanti hitungannya untuk Jadi, suhu. Jadi tidak seperti ketika kita pakai termogan kan 33, kadang 32, seperti tadi yang saya utarakan Ya, tadi gitu. Oke. Nah, ini sudah digunakan berapa minggu ini? Ini dipasang itu bulan awal September. September. Awal oke. September Bulan. kita melakukan uji coba kurang lebih 2 minggu pengambilan data. Terus kemudian baru pertengahan September kemarin sudah bagus ini hasil pembacaannya, langsung digunakan. Oh gitu. Nah ini kabarnya juga ada 2 sensor ya Pak Iya. Miko ya? 2 sensor, bisa dijelaskan ini Pak Miko, 2 sensor itu sensor apa aja? Sensornya ini kita pakai ultrasonik, khusus yang ini ya, yang di sini, ini pakai sensor ultrasonik Oh, gitu. sama sensor infrared temperatur. Oh gitu. Satunya sensor suhu. Nah, sensor suhunya nanti yang fungsinya sebagai perbandingan untuk mengambil itu auto kalibrasinya. Oh seperti itu. Jadi sensor ultrasonik, sensor infrared temperatur, sensor suhu, sama ini ultrasonik juga untuk membuka dan menutup palangnya. Seperti itu, Ya. otomatis juga ya. Wah, saya juga terkesan ini dengan detektor suhu tubuh otomatis ini. Ini sebetulnya bisa dikembangkan pakai kamera, itu bisa. Fungsinya kamera terus untuk Ya kalau datang jarak jauh 7 meter kan sudah kelihatan, oh ini siswanya suhunya sekian-sekian gitu ya. Wah. Tapi memang belum atau tidak dulu kalau untuk yang di sini? Mahal kalau di sekolah, Mbak. Soalnya kameranya aja kan 20 juta Wah, harganya. harganya. Nah, dengan kesulitan seperti itu,
Ya. Pak Miko, sebenarnya untuk merakit ini semuanya membutuhkan waktu estimasi berapa hari? 3 hari selesai untuk membuat ini. Hanya 3 hari? 3 hari selesai. Oke. Kalau konsepnya sudah ada, 3 hari selesai. Oh gitu. Yang lama ini buat las-las ini. Ini kan yang mengerjakan orang las sendiri. Kalau saya kan instalasi elektroniknya itu Oh ya, selesai. lebih ke elektroniknya Ya. jenengan. Nggak Oke, mungkin oke. ini ngelas-las. Ini orang las yang mengerjakan. Oh gitu. Kalau biayanya sendiri ini, Pak Miko? Ya. Biaya sendiri ini kan kita sudah memproduksi 3 tipe. Tipe 1 itu portable. Jadi tanpa palang, hanya mesin pendeteksi suhu. Tampilan suhunya pakai yang P10 ini, jadi kelihatan lebih besar sehingga kita tidak perlu mendekat lagi kepada orang yang melakukan scan. Jadi kita hanya memantau jarak jauh bisa kelihatan. Oh, suhunya yang masuk sekian. Itu yang model portable. Tapi tidak ada palangnya? Tidak ada palangnya. Berarti langsung keluar gitu? Ya, Kalau jadi misal datang suhunya- scan, kelihatan suhunya langsung. Oh, seperti itu. Tapi indikatornya berupa suara. Kalau buzzernya nanti bunyi terus-menerus berarti ini panas gitu. Oh gitu. Ya. Kalau untuk tipe yang kedua? Tipe yang kedua itu tadi harganya 2 juta. 2 juta. Oke, itu 2 juta. berarti masih yang Ya. di posisi terendah? Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu 1 gate ya. Jadi tidak ada pintu keluarnya ketika suhu panas. Oh, hanya yang suhu normal aja? Ya, suhu normal aja. Jadi ketika masuk itu dideteksi suhunya. Kalau normal buka, kalau tidak normal tidak mau membuka tapi kembali. Oh, kembali. Oh, kalau suhunya di atas 37 Ya, itu kembali. Kembali ke Oke. belakang. Itu yang harganya itu 5,5. 5,5 itu di posisi kedua gitu. Terus kemudian yang terakhir 2 gate ini. Ya, 2 gate ini yang 5,8 Pak harganya. Oh, yang Tapi ini enggak 5,8. tapi sudah kita modif pintu-pintunya enggak seperti model ini. Beda lagi. Lebih kuat, lebih untuk 1.000 orang pun aman. Oh, gitu. 1.000 orang pun aman. 5,8 juta untuk Iya. yang ini gitu. Itu yang tipe ketiga. Ketiga. Gitu. Jadi Ada ada yang 3 lebih tipe. mahal lagi, Pak Miko? Ada yang absen tadi. Oh, yang kepake kamera tadi ya? Enggak, yang ini Oh, yang pakai- yang merekod absen. Yang ada barcode-nya. Ini sudah berbasis internet semuanya. Jadi Oke. di sini sudah. Jadi alat ini kita ambil connect dengan internet kan, servernya connect dengan internet. Baru nanti kalau kita scan, dia ngirim, ya kan, ngirim datanya ke server. Kemudian server memberi respon ke alat ini, Oke. baru buka. Oh, Konsepnya seperti itu. Itu lumayan mahal. Oh, gitu. Kalau di Ponorogo sendiri sudah ada yang pesan? Yang model ini Iya. sudah, Ponorogo banyak. Madiun, Ponorogo, Pati, Pekalongan, Sleman, Kalimantan Timur ya. Oh, luar pulau. Riau. juga. Ya, model Laris ya. Gitu, Ya, karena memang alhamdulillah. untuk alat seperti ini juga di situasi pandemi seperti ini memang sangat dibutuhkan ya Pak Miko ya gitu. Karena memang tidak perlu susah-susah menggunakan termogan yang membutuhkan Iya. satu orang lagi gitu. Nah, lantas kelebihan dari detektor suhu tubuh otomatis ini apa Pak Miko? Kelebihannya ya tadi kita lebih efektif, efisien mengawasi anak-anak. Kita yang piket hanya duduk di situ. Oh, ya gitu. kan? Duduk Nggak di perlu situ, berdiri nggak perlu gini berdiri ya. nembak satu-satu gitu Iya. ya. Terus kemudian ya kita bisa memantau, Oke. ya kan, anak-anak juga bisa langsung masuk dengan lancar. Jadi cuci tangan dulu langsung ke sini masuk kelas. Gurunya Oh, tidak perlu melibatkan guru yang banyak untuk proses masuk ke sekolah ini. Oh iya betul. Jadi cuma satu guru bisa mengawasi. Kelebihannya. Cuci tangan juga tetap wajib ya. Wajib cuci tangan. Oh, mungkin ada lagi kelebihan yang lain. Kelebihannya ya dia bisa mengukur suhu normal manusia ya, secara otomatis karena ada autonya tadi, sehingga pengguna itu tidak perlu mengkalibrasi. Kalau orang nggak tahu kalibrasi kan bingung loh, Iya. suhunya kok seperti ini gitu. Maka ini sudah ada metodenya itu sehingga nanti penggunanya lebih mudah. Oh seperti itu. Iya. Itu tadi kalau kelebihan dari detektor suhu tubuh ini. Kalau kendalanya? Kendalanya apa ya? Kalau kendalanya saya selama ini belum menemukan. Hanya saja kendalanya di jarak sensor yang untuk ini Mbak. Ini harus kita settingnya harus benar-benar tepat, karena kalau nggak tepat nanti tidak bisa mendeteksi dengan baik. Sensor suhu tubuh. Bukan,
sensor untuk pintu keluarnya ini ya. Oh, gitu. Jadi kalau nggak tepat settingannya nanti orang keluar nggak menutup. Oh gitu, Itu tapi aja. pernah mengalami kendala seperti itu? Ya pernah, tapi ya harus kita perbaiki. Oh gitu, memang Jadi ya. kendala-kendalanya apa kita catat nanti untuk evaluasi ke depannya. Oke. Luar biasa sekali, sudah banyak yang pesan juga, sudah sampai Alhamdulillah. luar pulau gitu, bahkan mungkin puluhan juga ada pastinya Pak Miko ya. Sudah ada puluhan. Ini kan di rumah semua pada mengerjakan ini, Mbak. Las, ada tukang lasnya. Saya punya tukang lasnya, tukang solder. Oke. Berarti sudah ada bagian-bagiannya Ya, sudah ada sendiri bagian-bagiannya. gitu. Kalau di sekolah ini ada berapa alat ini, Pak Miko? Di belakang ada satu yang portable. Oh, yang Karena kan di portable. belakang nanti kalau setelah selesai kan diambil lagi dimasukkan. Oh gitu. Dan yang di sini satu ini. Berarti ada dua. Ada dua. Ada dua gitu. Ini Jadi yang. siswa yang diantar orang tua dan jalan kaki naik angkot itu kan lewatnya sini. Oh, oke. Baik. Nah, yang naik sepeda kan parkirnya di belakang, jadi di sana. Oh gitu. Jadi memang ada dua pintu. Dua pintu, terus nanti yang di belakang ada Pak Satpamnya ngawasi. Oh seperti itu. Kalau ini yang guru piket di sini. di belakang memang bisa dipindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Kalau yang di sini stay Permanen di di sini. sini. Oh gitu, permanen di sini gitu. Nah, untuk rencana ke depan Ya. dengan detektor suhu tubuh otomatis ini apa Pak Miko? Maksudnya rencana yang pengembangan Pengembangan alat. alatnya sendiri. Ya tadi rencananya kita kembangkan ke barcode tadi. Barcode, absen, Ya, absen gitu. tadi dan sudah sebetulnya gitu. Sudah saya kembangkan. Tinggal diaplikasikan. Ya ini kan proses pengaplikasian itu yang ke depannya. Oke, Terus, baik. Ya itu. Oh, Apa seperti aja? itu. Apalagi ya? Oke, yang penting untuk apa ya, biar bisa siswa absen secara otomatis Ya, seperti itu ya. Oke, untuk Pak Miko ini yang terakhir nih, Ya. harapan kedepannya apa? Apakah akan menciptakan sebuah karya lagi Harapan di pandemi ya, ini? kalau inovasi tetap. Mm-mm. Tapi kalau harapan ke depan ya satu, kan nggak mungkin alat ini terus-menerus digunakan. Kalau COVID Oke. berhenti kan sudah nggak digunakan. betul. Harapannya ya satu, COVID segera berlalu. Oh gitu. Jadi bukannya saya mengambil keuntungan, wah COVID itu terus supaya laku terus kan nggak mungkin. Tidak ya? Ini Tidak. supaya segera dengan adanya ini meminimalisir penularan sehingga COVID segera berhenti, anak-anak bisa masuk secara normal, aktivitas seperti biasa, ekonomi berjalan lancar. Oh Harapannya betul itu. sekali, harapannya memang itu harapan kita semuanya Ya, ya, harapan Pak kita Miko ya. semuanya. Oh iya, tapi kalau misalnya COVID berhenti artinya ini kan mangkrak. Ya mungkin bisa tetap digunakan mungkin, Oh, karena kan kesehatan itu penting sehingga ya tetap digunakan. Karena Oh, gitu. komen dari orang-orang yang pesan itu saya tanya, "Lah nanti kalau COVID udah berhenti kan nggak mangkrak Pak itu?" Enggak Pak, ini kita gunakan terus karena Oh, ini kan penting gitu. Penting sekali karena Penting, cek kesehatan kesehatan utama itu juga ya. utama gitu. Wah luar biasa, dan ini kabarnya juga sudah diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Ya, Ponorogo. kemarin gitu. sudah Pak Bupati sudah memanggil, jadi apresiasi gitu. Banyak sekali ya karya-karya dari SMPN 1 Jetis yang berhasil diapresiasi oleh Pemkab. Banyak sekali, termasuk dan ini karena kan kita level lombanya itu kan kita levelnya mengambil lomba-lomba tingkat kementerian. Oke. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan, kementerian dan non kementerian yang kita ikuti seperti LIPI, Iya. Kemdikbud, seperti itu yang kita ikuti. Jadi nggak gemen-gemen ya. Iya, yang ambil yang seperti itu. Kemarin kan 16 Oke. yang baru ini yang lolos NIA itu kan 600 naskah diambil 43 dan Oh. lawannya kan siswa SMA, SMP. SMA juga, lawannya jenjang SMA juga. Wah, Campur karena luar umur biasa. Oke. inovasinya. Oke, wah terima kasih banyak Pak Ya, Miko. sama-sama. Saya dan juga tim sudah diajak berkenalan dengan Ya. detektor suhu tubuh otomatis karya dari Pak Miko ini. Tentunya terus berinovasi ya Pak Miko ya, terus Insya Allah. menciptakan karya-karya Ya. baru gitu. Insya Allah terus berinovasi, menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk semuanya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, pengembangannya juga
berjalan lancar. Salam saya untuk guru-guru SMPN 1 Ya, Jetis dan nanti juga saya untuk sampaikan. siswa-siswi mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Untuk Pak Miko mudah-mudahan sehat dan juga Amin sukses ya rabbal selalu. alamin. Terima kasih doanya, saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oh, tidak ada, karena kita juga terkesan dengan karya dari Pak Miko ini. Luar biasa sekali, tadi saya sudah mencoba, mungkin nanti tim juga akan mencoba. Ya silahkan kalau mencoba. Karena pengen juga Pak Miko ya. Silahkan nanti kalau mencoba. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita menjajal detektor suhu tubuh otomatis karya dari Bapak Dwi Sujatmiko, salah satu guru kreatif di SMPN 1 Jetis Ponorogo. Terus berusaha, bekerja dan juga berkarya, atau tidak kita akan menjadi tua dan tidak berguna. Saya Mas Devi bersama dengan Pak Miko. mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum.